Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi dengan Bapak hari ini tentang permainan bola kecil. Submaterinya yang dibahas yaitu tentang permainan bulu tangkis. Sebelumnya bagaimana kabar kalian? Tentu masih sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas materi tentang permainan bola kecil. Submaterinya yaitu permainan bola bulu tangkis. Sedangkan yang pelajaran dulu yaitu permainan bola kasti. Bapak sedikit akan mengulang tentang permainan bola kasti. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Permainan bola kasti adalah permainan yang paling sederhana yang bisa dimainkan oleh masyarakat desa maupun kota. 3 teknik dasar dalam bermain bola kasti yaitu melempar, menangkap, dan memukul. Kemudian, permainan bola kasti itu adalah permainan yang paling simple. Dimainkan minimal 3 orang ataupun satu regunya itu terdiri dari 12 orang dan 6 pemain cadangan. Kembali kita ke pelajaran berikutnya tentang pelajaran bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis atau permainan badminton ditemukan di India, nama olahraganya Pona. Setelah ditemukan di India, olahraga ini dikembangkan di Inggris pada tahun 1873. Di Inggris, olahraga ini diberi nama yaitu bulu tangkis atau badminton. Untuk mengetahui lebih lanjutnya tentang olahraga ini, marilah kita simak video berikut. Pengertian dan usul-usul permainan bulu tangkis. Tapi yang kita harus pahami dulu di sini, konsepnya bulu tangkis itu adalah permainan olahraga yang dimainkan dengan menggunakan raket atau kok yang dipukul melampaui jaring yang direntangkan di tengah lapangan. Nah, permainan bulu tangkis ini dapat dimainkan sendiri, tunggal, atau berpasangan. Nah, tujuan permainan bulu tangkis ini adalah secepatnya mendapatkan 21 poin. Oke, ini ada sejarah permainan bulu tangkis. Ya, karena perkembangannya pesat, maka didirikan organisasi untuk mengatur kegiatan bulu tangkis nasional yang diberi nama International Badminton Federation. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini namanya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBSI, yang didirikan pada tahun 1951, tepatnya di tanggal 5 Mei 1951. Oke, ini perlengkapan dan lapangan bermain bulu tangkis. Yang pertama itu raket atau pemukul. Nah, ini raket ini merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kira-kira kurang dari 150 gram. Nah, di sini jenis-jenis raket yang digunakan dalam permainan bulu tangkis itu yang pertama raketnya yang berat di bagian atas, kemudian juga raket yang berat di bagian pegangan, handle-nya, dan juga berikutnya raket yang seimbang cocok untuk pemain all round. Kemudian juga yang keempat, ini dari bahan raketnya itu sendiri. Nah, ini yang pertama, bahan raketnya itu terbuat dari kayu seluruhnya, terbuat dari kayu dan aluminium, kemudian terbuat dari aluminium seluruhnya, yang berikutnya terbuat dari fiberglass, dan yang terakhir ini terbuat dari arang, carbonex. Ini juga kita bahas lagi, selain raket itu ada namanya shuttlecock. Nah, cock ini kebanyakan kita menyebutnya mengucapkannya bola, tapi secara filosofinya bola itu bulat, makanya di sini namanya kalau kita menyebutnya itu cock, ya. Nah, di sini shuttlecock sendiri terdiri dari bagian kepala dan bulu. Nah, cock yang baik menggunakan gabus sebagian kepalanya dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Beratnya antara 73 sampai 85 grain atau 4,73 sampai 5,50 gram, dan harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1 sampai 1/8 inch atau 25 sampai 28 mm. Nah, bulunya sendiri ini harus berukuran 64 sampai 74 mm
dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah dan atau diameter bagian atas shuttlecock 54 sampai 56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lainnya yang kuat. Oke, itu untuk shuttlecocknya. Kemudian ini lapangan. Bentuk lapangan dan ukuran dapat dilihat di gambar. Ini ada panjangnya dan lebarnya. Oke, ini lantai dapat terbuat dari bahan tanah atau pasir. Umumnya lapangan di luar ruangan itu. Kemudian juga yang di indoor itu kayu, weathercock. Yang ketiga ini karpet sintetis. Yang keempat semen atau tegel. Yang kelima ketentuan cara pembuatan lapangan. Oke, aktivitas pembelajaran gerak spesifik bermain bulu tangkis. Nah, di sini kita belajar jenis-jenis cara memegang raket atau grip. Ya, yang pertama ini ada pegangan kampak, kemudian juga pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika. Yang keempat pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. Yang keempat kemudian pegangan backhand. Nah, di sini kita bahas dulu sebenarnya kalau misalkan kalau forehand grip itu atau yang kita lihat ini di gambar yang tengah. Ya, ini raket diletakkan di lantai dalam posisi miring, kemudian peganglah dengan cara bagian tangan antara ibu jari dengan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai yang sempit. Kemudian juga raket dipegang tanpa diubah-ubah atau statis. Hal yang perlu diperhatikan adalah letak ibu jari tidak melebihi atau tidak juga kurang dari jari telunjuk. Oke, kita bahas lagi ini untuk yang backhand grip. Ini backhand grip ini jenis pegangan lanjutan dari pegangan forehand, yaitu dengan cara memutar raket seperempat putaran ke kiri, posisi ibu jari agak dekat dengan daun raket, atau cara memegang raket dengan jalan menempelkan penampang ibu jari pada permukaan tangkai raket yang terlebar. Ini juga ada namanya American grip. Nah, di sini cara memegang seperti memegang pukulan kasur. Ya. Kemudian juga kombinasi raket yang dipegang adalah dalam posisi miring. Jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket. Ibu jari memangkul di tangkai raket di sisi belakang dan jari-jari yang lain ditekuk ke bawah tangkai raket. Kemudian yang berikutnya aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Nah, gerak dasar memukulnya dalam permainan bulu tangkis ini ada namanya pukulan servis, lob, pukulan drop shoot, kemudian juga pukulan smash dan pukulan drive. Gerakan pukulan ini cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Gerakan dasar merupakan pukulan bulu tangkis. Sikap badan dan lengan disesuaikan dengan jenis pukulan. Misalnya melakukan pukulan overhead lob, smash, dan drop shoot overhead atau cup dalam sikap pengambilan hampir sama posisinya. Nah, di sini ada pukulan servis pendek. Ini diarahkan ke bagian depan lapangan lawan dan biasanya dilakukan pada permainan ganda. Oke, ini tata cara melakukan servis pendeknya. Mulai dari posisi tubuh, kemudian juga tujuan cocknya dan sikap setelah memukul cock. Kemudian juga ini servis panjang. Servis panjang ini dilakukan dengan memukul cock dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan pemain lawan. Nah, ini cara melakukan gerakannya ini dibagi dua. Ini ada overhead lob dan underhand lob.
Oke, lanjutnya pukulan service drive. Pukulan drive ini dilakukan dengan memukul bola secara mendatar dan cepat sehingga lawan akan kesulitan untuk mengambil bola. Setelah menyimak video berikut tadi, Bapak harap siswa dapat mempelajari atau mempraktekannya teknik-teknik cara bermain bulu tangkis atau badminton. Sebelumnya, untuk mengakhiri pelajaran ini, Bapak ucapkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.